Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pagi. Nah, oke, selamat datang di kelas Sustainable Green Management ini. Materi pertemuan kita pada kali ini membahas tentang penerapan Sustainable Green Management pada e-waste atau electronic waste. Oke, saya izin share ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, kita mulai. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Sustainable Green Management. Sustainable Green Management adalah pengelolaan sumber daya yang terjadi tanpa merusak lingkungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Mata kuliah ini berhubungan dengan ilmu manajemen pada umumnya karena adanya pengaruh lingkungan yang sangat berubah-ubah atau dinamis, sehingga manajemen dituntut untuk bersikap tanggap dan adaptif dengan keadaan lingkungan. Nah, berikutnya ini ada konsep TBL, yaitu Triple Bottom Line. Ada 3 indikator, yaitu people atau orang, planet, terus profit atau keuntungan. People atau orang ini perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Menyadari bahwa masyarakat sekitar perusahaan itu merupakan salah satu stakeholder yang penting bagi perusahaan. Lalu yang kedua ini planet. Planet ini hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, di mana jika perusahaan merawat lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat kepada perusahaan. Yang terakhir adalah kita mendapatkan profit atau keuntungan. Perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Selanjutnya adalah Sustainable Development Goals atau SDG. SDG ini adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia guna menerapkan sustainability. Dapat dilihat pada gambar ini 17 tujuan global. Yang pertama itu menghapus kemiskinan, kedua menghadapi kelaparan, yang ketiga kesehatan dan keberlanjutan, dan lain-lain. Anda bisa baca sendiri ya. Oke, yang selanjutnya Sustainable Strategy. Sustainable Strategy ini adalah alat atau kendaraan untuk mendukung dan mengarahkan adanya sebuah transformasi, membuat perusahaan yang bukan sustainable menjadi sustainable, yang akan berfokus untuk jangka panjang, yang memberikan nilai atau value bagi perusahaan, dan memandang keberlanjutan perusahaan sebagai cara untuk menentukan bisnis, bukan tanggung jawab semata. Yang selanjutnya adalah pengertian dari Eco-Green. Eco-Green ini adalah gerakan berkelanjutan yang mencita-citakan perancangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan material yang ramah lingkungan, serta penggunaan energi dari sumber daya yang efektif dan efisien. Selanjutnya adalah pengertian dari electronic waste atau e-waste. Produk elektronik yang sudah tidak terpakai sama sekali dan sudah masuk ke dalam aliran sampah atau waste stream. Elektronik bekas yang digunakan kembali atau reuse, digunakan kembali atau resell, didaur ulang atau recycle, atau dibuang atau disposal. Juga dianggap sebagai limbah elektronik. Contohnya pada peralatan elektronik seperti TV, komputer. Nah, di gambar ini adalah contoh tumpukan HP ya. Oke, sekian dari materi saya.
Apakah dari kalian ada yang ingin bertanya atau berpendapat? Silakan raise hand ya. Saya Ya, Pak, Mbak Felda, Mbak Dia Felda, silakan. saya mau bertanya, apa sih manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan apabila perusahaan tersebut menerapkan konsep SGM? Kemudian apa aja tujuan SDGs? Lalu apakah e-waste selalu berdampak negatif? Apakah tidak ada dampak positifnya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dia mengenai dampak dari e-waste ya. Dampak positifnya dari e-waste itu dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi pemulung dan pengelola. Solusi yang dapat kita lakukan terhadap e-waste sebagai konsumen adalah membeli sesuai kebutuhan, bukan mengikuti tren supaya kita tuh dibilang keren. Wah, barang kamu canggih ya, begitu. Sudah cukup, Mbak Dia? Cukup Pak. Baik, silakan ada lagi yang mau bertanya atau menjawab tadi pertanyaan dari Mbak Tia itu. Saya, Pak. Silakan, Pak. Perkenalkan, nama saya Frederico Riva dengan NPM 192. Saya ingin bertanya, Pak, Pak Yuswa. Kan saya ada 2 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama itu di buku dan internet tuh, Pak. Nah, saya tuh menemukan tentang CSR dan TCSL. Saya tuh masih bingung, Pak, apa pengertian tentang CSR dan TCSL, dan apakah hubungannya CSR dan TCSL ini dengan electronic waste, Pak? Lalu pertanyaan kedua saya itu, apakah di Indonesia sendiri angka electronic waste itu atau limbah elektronik tersebut, Bu, meningkat atau menurun? Jika angka tersebut meningkat itu kenapa? Jika menurun itu kenapa, Pak? Lalu saya ingin mencoba menjawab kedua pertanyaan dari Kak Dea tentang perusahaan menerapkan apa saja manfaat perusahaan menerapkan konsep SGM dan apa tujuan Sebentar SDGs. Pak, saya izin ke toilet. Oh iya, baik Mbak, silakan. Ya, misi ya Pak. Ya. Manfaat perusahaan apabila menerapkan konsep dari SDG sendiri, konsep SGM sendiri. Ya, ini yang pertama tuh ada kesehatan, Pak. Ketika sebuah perusahaan beralih ke green management, perusahaan dapat membantu meningkatkan kualitas udara. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menjawab, silakan. Ada lagi yang mau berpendapat atau bertanya atau menjawab pertanyaan? Oke, Saya Mbak Pak. Dia Fadel. Saya ingin menjawab pertanyaannya Kak Freddy. Oke. Halo, Yang Pak. pertama. Maaf, Pak. Ya. Tadi ada koneksi, Pak. Oh ya, enggak apa-apa. Ini saya lanjutin atau Kak tadi sepertinya Kak Dea lagi berbicara. Bisa di... Nggak apa. Kak Freddy dulu yang ngomong. Mas Freddy. Oke, terima kasih. Tadi manfaat dari perusahaan menerapkan konsep SGM itu yang kedua itu daur ulang, Pak. Yang berulang yang bisa dikatakan sudah mempunyai label dapat didaur ulang. Selain itu, perusahaan dapat menjual atau menyumbangkan barang-barang yang tidak mereka gunakan sehingga orang lain dapat menikmatinya dan mereka tidak mengisi tempat pembuangan sampah. Manfaat yang ketiga perusahaan menerapkan SGM itu yang adalah meningkatkan merek. Perusahaan yang go green seringkali meningkatkan merek dan citra mereka. Masyarakat mengapresiasi perusahaan menjalankan perannya dalam membantu lingkungan, dan karyawan tersendiri pun semakin percaya diri dengan perusahaan yang menjunjung tinggi
misi untuk ramah lingkungan. Manfaat yang terakhir apabila perusahaan itu menerapkan konsep SGM, yaitu pengurangan penggunaan energi dan menggunakan atau menggantikan bohlam lampu biasa dengan bohlam lampu LED atau neon. Nah, bola lampu neon atau LED ini dapat membantu perusahaan menggunakan lebih sedikit energi dan lebih tahan lama daripada bohlam lampu biasa. Dan apabila perusahaan itu menerapkan konsep SGM, perusahaan dapat memunculkan inisiatif baru dan menggunakan sumber pendapatan baru atau bahkan produk yang sama sekali baru. Misalnya perusahaan Toyota itu menyadari kebutuhan akan kendaraan bermotor yang lebih hemat energi. Dan hal ini mendorong untuk mengembangkan dan meluncurkan mobil hibrida produksi masa pertamanya, yakni Toyota Prius pada tahun 1997. Hal ini membedakan perusahaan dari pesaingnya dan membuka sebuah pasar baru dengan menarik pengemudi yang sadar lingkungan atau ingin menggunakan produk yang ramah lingkungan. Dan saya ingin mencoba menjawab untuk pertanyaan kedua dari Kak Dea adalah sustainable, apa sih tujuannya SDG atau Sustainable Development Goals? Nah, SDG itu kan merupakan sebuah perusahaan pembangunan dunia yang dimana memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam. Sebenarnya ada 17 tujuan SDG seperti yang disebut sama Pak Yuswa tadi, dan mungkin ini saya mencoba untuk menjawabnya tadi dari pertanyaan Kak Dea. Sekian Pak pendapat dan pertanyaan saya. Oke, baik. Terima kasih Mas Freddy Korikva. Mas jawabannya lengkap ya. Oke, tadi untuk Mbak Tia Valda mau menjawab ya? Ya Pak, saya mau menjawab pertanyaan dari Kak Freddy. Tadi yang pertama pertanyaannya itu pengertian CSR dan TJSL dan apa hubungannya dengan IWES kan? Nah, CSR atau Corporate Social Responsibility adalah pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan. Contohnya itu seperti memberikan pemeriksaan gratis, pembagian obat secara cuma-cuma. Nah, hal ini tuh sering diterima bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan atau justru pelosok. Tentu saja dengan adanya kegiatan ini, perusahaan yang berjalan akan didukung dengan baik oleh masyarakat. Hal ini merupakan tanggung jawab sosial perusahaan yang memberikan edukasi kesehatan bagi siswa yang duduk di bangku sekolah menengah pertama dan SMA secara sukarela. Sedangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas, tempat, maupun masyarakat pada umumnya. Contohnya, misal, perusahaan kayu yang menggunakan hasil alam dan hutan untuk memproduksi produknya, atau perusahaan yang menggunakan SDA atau sumber daya alam tetapi menghasilkan limbah dan mencemari lingkungan. Perusahaan atau produsen harus melakukan TJSL bisa berupa dengan cara reboisasi atau mengelola kembali produk-produknya. Terus perbedaan antara CSR dan TJSL itu cuma di bagian CSR itu bebas, dilakukan secara bebas atau sukarela, sedangkan TJSL itu wajib. Mereka tetap mempunyai tujuan yang sama, yaitu tanggung jawab sosial. Lalu apa sih hubungannya CSR dan TJSL dengan IWES? Kalau CSR, kita sebagai masyarakat harus kita ikut serta dalam membantu mengelola lingkungan supaya limbah elektronik tidak bertambah dengan cara yang pertama. Jadilah konsumen yang selektif. Lakukan riset jika kita hendak membeli produk baru. Pastikan produk tersebut merupakan salah satu barang atau produk yang memiliki jangka waktu yang panjang atau awet. Yang kedua, cari produk yang ramah lingkungan. Misalnya, lihat apakah produk yang kita beli berlabel Energy Star atau telah disertifikasi oleh alat penilaian lingkungan produk elektronik. Kemudian, kita berusaha membatasi jumlah elektronik yang kita miliki. Membeli elektronik apabila dibutuhkan saja. Jangan membeli barang elektronik karena keinginan. Kemudian, yang keempat, ajari anak-anak tentang IWES, bagaimana cara mengelola limbah-limbah elektronik seperti mendonasikan elektronik yang tidak terpakai ke orang yang membutuhkan.
Sedangkan, jika TJSL dikaitkan dengan IWES, sebagai perusahaan harus melakukan pemantauan proses produksi elektroniknya, apakah produk yang dipantau tersebut tidak menghasilkan limbah yang berbahaya. Kemudian yang kedua, dalam proses produksinya, produsen atau perusahaan pun diharapkan untuk dapat menghasilkan produk yang ramah lingkungan atau hemat energi. Yang ketiga, apabila dalam produk masih terdapat kandungan yang berbahaya dan dapat mencemari udara, tanah, maupun air, hendaknya perusahaan atau produsen dapat melakukan TJSL berupa pemisahan bahan yang berbahaya dari produk atau elektronik yang dihasilkan, lalu mengelola kembali bahan-bahan yang berbahaya tersebut menjadi produk atau elektronik yang baru dan berguna. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Kak Freddy, yaitu apakah di Indonesia sendiri angka limbah elektronik atau IWES meningkat atau menurun? Jika meningkat, kenapa? Jika turun, kenapa? Menurut saya adalah meningkat karena di Indonesia masih terdapat beberapa faktor penyebab kenaikan IWES, yaitu yang pertama, minimnya informasi mengenai limbah elektronik atau IWES kepada publik. Yang kedua, belum adanya kesadaran publik dalam mengelola IWES untuk penggunaan dalam rumah tangga atau home appliance. Yang ketiga, pemahaman yang berbeda antar institusi termasuk pemerintah daerah tentang IWES dan tata cara pengelolaannya. Yang keempat, belum tersedianya data atau informasi yang akurat tentang jumlah penggunaan barang-barang elektronik di Indonesia sehingga masyarakat masih tidak mempedulikan akan limbah elektronik. Dan yang terakhir, penyebab kenaikan angka IWES di Indonesia adalah belum tersedianya ketentuan teknis lainnya tentang barang-barang elektronik, semisal umur barang elektronik tersebut apakah dapat didaur ulang. Sekian jawaban dari saya. Apakah cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik Mbak Dia, terima kasih untuk jawabannya. Adakah yang ingin bertanya lagi atau berpendapat? Silahkan. Oke, ya Mas Yulianto Wahyu. Oke, makasih Pak atas kesempatannya. Saya mau nanya nih Pak, tadi kan Bapak udah nyampein terkait dengan sustainability strategi ya Pak. Nah itu tuh, tapi saya tuh masih agak bingung Pak, kira-kira perusahaan mana sih yang mereka tuh udah menerapkan sustainability strategi, terus mungkin bisa dikasih contoh gitu Pak, kira-kira perusahaan apa sih yang dia menerapkan sustainability strategi ini biar mungkin bukan cuma saya atau ya bahkan teman-teman juga bisa tahu gitu loh pengaplikasinya dalam perusahaan itu seperti apa. Terus saya juga mau nanya Pak, kira-kira bagaimana sih sebuah perusahaan itu bisa dikatakan sudah menerapkan yang namanya prinsip sustainability strategi tersebut. Terus dampak atau akibat apa dari perusahaan yang sudah menerapkan sustainability strategi tersebut. Itu aja sih Pak, mungkin pertanyaan dari saya. Oke, terima kasih Mas Tama untuk pertanyaannya. Yang terakhir, adakah yang mau bertanya? Ya, Mas David Miguel, silakan. Pak, saya mau bertanya, apa saja contoh produk yang menerapkan green produk? Lalu, apakah dengan mengeluarkan produk tersebut, perusahaan sudah ikut serta dalam SGM? Lalu pertanyaan kedua itu, saat kita ingin mengelola limbah elektronik, apakah kandungan yang berbahaya saat kita menerapkan WASTE? Terus kandungan yang berbahaya saat kita ya itu aja Pak. Berarti kandungan untuk menerapkan IWES-nya gitu ya? Iya. Oke. Dan saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Tama. Oke, silakan. Mengenai yang 1-2 contoh perusahaan elektronik yang menerapkan sustainability strategi. Contohnya itu perusahaan elektronik yang menerapkan sustainability itu seperti perusahaan Sharp Corporation yang memproduksi air conditioner atau AC dan Sky Energy yang memproduksi panel surya. Lalu kedua perusahaan itu dapat dikatakan perusahaan yang menerapkan sustainability karena kalau Sharp Corporation itu memproduksi AC, seperti kita tahu AC itu ada beberapa tipe PK dan Sharp itu mengeluarkan tipe setengah PK yang diklaim memiliki daya listrik yang rendah atau kecil sehingga tidak boros namun
dia dapat mendinginkan ruang dengan cepat dan juga perawatannya lebih mudah dan lebih murah juga. Sedangkan yang Skynergy itu memproduksi panel surya yang dapat mengubah tenaga matahari menjadi tenaga listrik dan juga dapat diklaim lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat. Dan dampaknya itu perusahaan tersebut menerapkan sustainability strategi agar perusahaan dapat menciptakan produk yang berkelanjutan yang mengikuti zaman serta lebih membuat orang lebih mengenal bahwa perusahaan itu lebih ramah lingkungan dan juga lebih hemat. Sekian, Mas Tama. Oke, kasih. Masih, Mas. Oke, terima kasih Mas David. Terus adakah yang bisa pendapat atau menjawab pertanyaan dari Mas David? Silakan. Ya, Mas Yulianto. Saya mau nyoba jawab ya, Pak. Oke, silakan. Tapi maaf, Pak, kalau salah. Ya, nggak apa-apa kok. Ya, jadi mau jawab pertanyaannya Mas Davi tadi. Yang pertama, contoh produk yang menerapkan green product ya, Mas. Kalau produk yang menerapkan green product sendiri itu kayaknya sih yang tadi udah disampaikan dari Mas David juga ada sih yang termasuk yang air conditioner itu. Jadi contohnya tuh air conditioner yang dari merek Panasonic sendiri. Nah, itu tuh dia sudah menerapkan yang namanya konsep Go Green. Konsep Go Green ini dia menerapkan dengan adanya atau diberlakukannya teknologi yang namanya Econavi. Econavi ini teknologi apa sih? Jadi Econavi itu teknologi di mana dia tuh seperti sensor yang di mana dia tuh bisa mendeteksi dan mengurangi pemakaian energi dengan ruangan yang dipasangi oleh air conditioner tersebut. Jadi nanti bisalah untuk menghemat energi yang dikeluarkan atau yang digunakan. Kayak gitu. Lalu ada contoh lagi itu sedotan bambu atau alat-alat bahan makanan yang terbuat dari mungkin kayu dan juga bambu. Nah, itu tuh mungkin banyak sih udah banyak diterapin juga di mungkin coffee shop, bahkan Starbucks pun kayaknya udah menerapkan gitu. Nah, sedotan ini tuh difungsikan untuk mengurangi bahan bakunya yaitu plastik. Jadi untuk mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan yang susah diurai, jadi adanya inovasi yaitu dengan membuat sedotan ini dengan bahan-bahan kayu atau bambu yang dia tuh bisa untuk ramah lingkungan lah, nggak kayak plastik. Terus juga ada sabun non deterjen. Sabun non deterjen ini dia tuh kalau saya taunya sih yang dari Bali itu, Pak. Jadi dia tuh mengurangi dampak terhadap air. Jadi mengurangilah polusi terhadap air. Penggunaan bahan-bahannya ini juga bukan bahan-bahan kimia gitu. Terus lalu apakah sudah ikut serta dalam SGM? Menurut saya sudah. Kenapa? Karena mereka tuh produk-produk yang bisa dibilang mereka menciptakan sebuah produk, tapi mereka juga memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan kayak gitu, Pak. Jadi mulai dari bahan baku yang digunakan itu tidak kimiawi, lalu juga bisa ramah lingkungan, ya menghindari efek dampak yang meminimalisir lah terhadap rusaknya lingkungan. Itu sih, Pak. Terus tadi ada pertanyaan kandungan yang berbahaya saat kita menerapkan IWS ya, Mas David? Oh ya, jadi menurut saya kalau saya searching tadi, Pak, itu tuh kandungan berbahayanya tuh contoh ada arsen, terus ada krom, dan ada merkuri. Nah, untuk arsen, krom, dan merkuri itu dia merupakan logam yang bersifat toksik kayak gitu, Pak. Jadi dapat menyebabkan kanker pada kulit, paru-paru, hati, bahkan ya lebih berbahaya lagi kalau misalnya kena dampaknya terhadap manusia langsung. Kayak gitu sih, Pak, kalau menurut saya. Mungkin ada yang salah atau gimana? Bagaimana Mas David? Sudah cukup? Sudah, Pak. Oke. Poin, Pak, poin.
Oke, siap. Nanti. Oke. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya rasa cukup untuk kelas hari ini ya. Stay safe, stay healthy. God bless you. Sampai jumpa di pertemuan depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak.